Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PDB 9 Yudas kelompok 6 ingin meresensi film yang berjudul Bird of Pride, Lion Conservation dari National Geographic Animals. Perkenalkan, saya Azhar Rizkita Aurelia dengan NIM 184251041 ingin menyampaikan sinopsis dari film Bird of Pride. Film ini diawali dari 2 ekor singa betina terakhir dari kawanannya di sebuah wilayah. Tiba-tiba datang 2 ekor singa jantan secara misterius. Kemudian mereka melakukan perkawinan, sehingga singa betina mengalami kehamilan, lalu melahirkan sekawanan ekor singa. Kawanan mulai menghadapi banyak tantangan, termasuk berburu kerbau, melewati sungai yang penuh buaya dan kuda Nil. Mereka belajar menghadapi tantangan melalui induk mereka. Setelah dewasa, singa jantan remaja diusir oleh ayah mereka sendiri. Pembuangan ini bagian dari tatanan alami untuk mengirim mereka memulai kehidupan nomaden dan menjadi singa jantan baru di tempat yang lain. Kisah ini diakhiri dengan menunjukkan keberhasilan konservasi di mana populasi singa di area tersebut telah pulih dari hanya 2 ekor betina menjadi sekawanan ekor singa. Baik, selanjutnya nama saya Muizzan Khairul Gunawan dengan NIM 183251044. Jadi di sini saya akan menjelaskan aspek universalitas yang ditujukan dalam video tersebut. Aspek ini terjadi pada menit ke-3 lebih 20 hingga 4 lebih 9. Dan prinsip yang ditujukan itu reproduksi dan kelangsungan hidup dari spesies tersebut. Jadi pada menit ini narator menjelaskan tentang perkawinan dan juga penghasilan keturunan, yaitu di dalam video tersebut disebutkan yaitu nama courtship mating antara 2 jenis singa jantan yang baru datang dan juga dua singa betina yang tersisa. Ini diikuti dengan kelahiran 6 anak singa yang baru. Aksi ini adalah representasi dari prinsip universalitas biologi. Yang pertama ada reproduksi, yaitu semua makhluk hidup memiliki dorongan dan juga mekanisme untuk bereproduksi demi melanggengkan sebuah keturunan, seperti yang ditujukan oleh singa-singa tersebut. Yang kedua ada kelangsungan hidup atau survival, yaitu upaya untuk mendirikan dan juga melindungi pride yang baru, yang berawal dari hanya 2 betina menjadi 60 singa yang ada di akhir video. Hal ini adalah manifestasi dari dorongan universal dari kehidupan untuk bertahan dan juga berkembang di lingkungan yang mendukung. Universalitas ini dalam konteks ini bahwa setiap makhluk hidup terlepas dari keanekaragamannya harus bereproduksi dan juga berjuang untuk kelangsungan hidupnya untuk menghasilkan sebuah keturunan agar kehidupan dapat terus berlanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Tiara Fatimah Tuzara dengan NIM 183251045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kontinuitas yang mana dalam biologi merupakan kehidupan yang tidak terputus atau terus berlanjut melalui reproduksi dan juga pewarisan genetik antar spesies. Dalam film ini terdapat pada bagian awal yaitu detik ke-20 hingga ke-40 yang menceritakan bahwa populasi singa di kawasan Selinda itu pernah hampir mengalami kepunahan akibat tekanan manusia dan juga perubahan lingkungan. Tidak ada lagi kelompok singa yang bertahan di wilayah itu dikarenakan tekanan tadi, tapi seiring waktu muncul kembali sepasang singa betina dan juga anak-anak yang mulai membangun kehidupan baru. Lalu dilanjutkan pada menit ke-10 hingga ke-13, yang mana itu memvisualisasikan induk singa itu menjaga, melatih, dan juga melindungi anak-anaknya agar tetap bertahan hidup. Adegan ini tuh memperlihatkan bahwa proses pewarisan sifat dan juga kemampuan bertahan dari induk ke generasi berikutnya, misalnya cara berburu, mengenali bahaya, dan juga beradaptasi dengan lingkungan terus berlanjut. Untuk prinsip selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Alman Priyambodo dengan NIM 182251036. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Prinsip biologi yaitu evolusi yang terdapat dalam film tersebut. Prinsip evolusi menyatakan bahwa populasi organisme berubah seiring waktu melalui mekanisme seperti seleksi alam yang beroperasi pada variasi genetik yang ada. Dalam konteks film ini terdapat 2 jenis mekanisme yang terjadi, yaitu seleksi alam dan aliran gen. Yang pertama dari seleksi alam itu ada dalam film pada detik ke-47, di mana perburuan the terjadi young singa jantan male muda. and his Sebelumnya siblings terjadi perburuan yang don't merupakan bentuk rush to seleksi greet artifisial their yang ekstrim, di mana fathers. sifat yang diinginkan oleh pemburu, misalnya singa Something jantan dengan suara yang in besar their atau yang voices rentan terhadap manusia, akan warns mengalami them kematian. off. Ketika perburuan dihentikan, individu menjadi mungkin untuk bertahan secara alami. Seperti contohnya 2 singa betina yang tersisa. Kemudian 2 singa yang tersisa tersebut bereproduksi dengan singa dari luar. Evolusi yang terjadi dalam film ini adalah pembalikan tren kepunahan yang dimungkinkan karena campur tangan manusia yang menghentikan seleksi artifisial yang merusak, yaitu perburuan. Kemudian yaitu proses aliran gen. Proses aliran gen ini ditunjukkan oleh 2 peristiwa, yaitu kedatangan singa jantan dan pengusiran anak singa jantan oleh ayahnya. Yang pertama itu kedatangan singa jantan yang terdapat pada menit 1 detik kedua. Sebelum kedatangan singa jantan, kedua singa betina yang tersisa menderita diversitas genetik yang rendah. Kedatangan singa jantan dari luar dan keberhasilan perkawinan mereka menciptakan aliran gen. Alel baru dari luar ditambahkan ke kolam gen lokal. Secara evolusioner, ini meningkatkan kebugaran populasi baru. Kemudian yaitu pengusiran anak singa jantan. Proses pengusiran anak singa jantan oleh ayah mereka merupakan mekanisme evolusioner yang bertujuan mencegah inbreeding atau perkawinan kerabat dan mendorong penyebaran genetik. Anak singa yang diusir harus menjadi nomad
nomad dan bersaing untuk mendirikan wilayah baru. Banyak individu yang paling kuat, pintar, dan paling berani yang akan bertahan dalam fase nomad ini. Singa-singa jantan yang bertahan tersebut akan bereproduksi di wilayah baru sehingga terjadi aliran gen dari wilayah yang diceritakan di film yaitu Selinda ke wilayah luar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Hazil Rianto dengan NIM 183251041 dan di sini saya akan menjelaskan tentang diversitas. Diversitas hewan adalah variasi dalam berbagai struktur, jumlah, dan sifat hewan di suatu wilayah tertentu yang mencakup keberagaman pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Nah, pada video tersebut dijelaskan kalau populasi singa di daerah Botswana berkurang dan tersisa 2 singa, yaitu singa bernama Bero dan Labor, sehingga kekurangan keberagaman gen pada singa tersebut. Namun, ketika 2 singa jantan datang dan melakukan perkawinan dan reproduksi, itu melahirkan membawa anak melanjutkan gen flow atau aliran gen, di mana memperkenalkan aliran gen yang baru sehingga memperbaiki populasi singa. Terakhir, pada menit 6 dan 8, ditunjukkan keberagaman spesies dalam ekosistem tersebut, yaitu kerbau yang dimangsa oleh singa dan juga kuda nil di saat mereka ingin menyeberangi sungai. Sekian dari saya, dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sausan dengan NIM 183251043. Di sini saya akan menjelaskan prinsip homeostasis dalam video ini. Prinsip homeostasis adalah kemampuan sistem biologis untuk mempertahankan kondisi internal yang stabil meskipun terjadi perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Pada video ini menunjukkan 2 macam homeostasis, yaitu homeostasis ekosistem dan homeostasis perilaku. Yang pertama adalah homeostasis ekosistem. Pada menit ketiga lewat 38 detik, video menjelaskan bahwa setelah perburuan dihentikan, suara senapan menghilang dan perlahan spesies lain seperti zebra dan buffalo kembali ke wilayah Selinda. Inilah contoh homeostasis ekosistem, yaitu sistem alam berusaha menyeimbangkan kembali populasi predator dan mangsa setelah tekanan eksternal dihilangkan. Kedua yaitu homeostasis perilaku. Pada menit ke-7 lewat 29 detik, kita melihat induk singa menghadapi dilema, yaitu apakah tetap bersama anak-anaknya atau meninggalkan mereka untuk berburu. Situasi ini mencerminkan homeostasis energi dan perilaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelum itu perkenalkan nama saya Akhil Oktavriani Duha dengan NIM 184251039. Saya akan membahas prinsip interaksi pada video ini. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain atau dengan lingkungannya. Dalam video pada menit ke-9 hingga menit ke-14 terjadi interaksi sosial antar individu dalam kelompok singa. Ditunjukkan saat adegan menampilkan 2 induk betina yang bekerja sama menjaga serta menuntun anak-anak mereka menyeberangi sungai penuh dengan kuda nil dan buaya. Di sini terlihat adanya koordinasi, komunikasi, dan pembagian peran antara induk untuk melindungi keturunan. Perilaku ini mencerminkan interaksi intraspesies yang termasuk dalam interaksi antar makhluk hidup. Biotik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan nama Aulia dengan NIM 183251042. Di sini saya akan menjelaskan kualitas isi. Nah, jadi video ini memiliki kualitas isi yang sangat baik secara keseluruhan. Materi yang disampaikan dengan jelas, runtut, dan menarik hingga awal dari akhir. Visualnya pun mendukung yang disampaikan dengan gambar yang tajam dan pengambilan sudut yang efektif. Secara narasi pun sangat selaras dengan suasana, membuat penonton untuk mudah memahami. Dan video ini tuh bernilai edukatif dan pesan moral yang disampaikan oleh pembuat tersampaikan kepada penonton. Sudah itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Arau dengan NIM 184251038. Di sini saya akan memberikan ulasan mengenai kualitas gambar atau video dalam film tersebut. Menurut saya, kualitas gambar atau video ini sudah sangat keren dan bagus. Di mana poin utamanya berada pada video ini sukses menggabungkan storytelling yang teknis dan sinematografi sekaligus yang terasa sangat dekat dengan kita sebagai penonton. Tapi, yang paling menonjol secara teknis adalah penggunaan kamera thermal, karena memberikan perspektif yang unik dan apa adanya, sehingga kita sebagai penonton bisa melihat perilaku tersembunyi, proses berburu dan drama kehidupan singa di malam hari dengan sangat jelas. Terima kasih. Berikut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Perkenalkan, saya Yasari Ustaz Salsabila Gira Putri dengan NIM 184251040. Di sini saya akan memaparkan mengenai kelebihan serta kekurangan dari video tersebut. Yaitu yang pertama mengenai kelebihannya yaitu kualitas video yang memuaskan, di mana penggunaan kamera thermal itu memungkinkan pengambilan gambar perilaku singa dalam kondisi yang minim cahaya itu pada malam hari. Lalu yang kedua, efektivitas isu konservasi, di mana film ini berhasil mengubah isu kompleks menjadi pesan yang mudah dicerna dan inspiratif, menunjukkan dampak positif perlindungan satwa secara visual yang menjadikannya alat edukasi yang ampuh. Dan yang ketiga, tata suara imersif, di mana kualitas sound seperti rekaman suara alam liar, deru napas singa serta percikan air ini menciptakan kesan realisme dan membuat seolah-olah penonton itu berada di lingkungan tersebut. Dan untuk kekurangannya yaitu yang pertama, durasi yang cukup panjang, yaitu dengan durasi sekitar 44 menit ini memungkinkan video itu terlalu lama untuk didengar oleh audiens umum. Lalu cerita yang lambat di beberapa bagian berpotensi membuat film itu terasa lebih monoton. Dan yang kedua, fokus narasi sempit. Cerita terlalu intensif pada satu kawanan singa yang menyebabkan penonton itu kehilangan gambaran konteks yang lebih luas mengenai ekosistem atau tantangan konservasi di luar kelompok tersebut. Dan yang terakhir yaitu musik atau backsound-nya itu terlalu berlebihan yang cenderung menutupi suara-suara dari lingkungan aslinya. Oke, terima kasih. Baik, sekian video resensi dari kelompok 6 PDB 9 Biologi Dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.